Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah KKR Paskah Wanita Bethel Indonesia. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dan kita percaya karena kebangkitan Tuhan kita beroleh kehidupan yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan buat kebangkitan Tuhan sehingga kami menemukan Tuhan arti kehidupan yang sesungguhnya Bapa, bahwa kami menerima kehidupan yang baru Tuhan Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan kami ditebus Tuhan, dan setiap dosa telah dihancurkan, telah dipatahkan. Biarlah kami lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau. Kami memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapa, Kau yang bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan pada hari ini. Dia sungguh indah. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan lebih lagi. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
bersama-sama lebih lagi memuji nama Tuhan di tempat ini. Karena sebelum dunia dilahirkan, Tuhan telah ada dan selamanya Dia akan tetap ada. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara dapat melihat pada layar Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini tiba saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kuduskan segala persembahan kami pada saat ini karena kami memberi dengan sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari lebih lagi kita memuji, masyurkan nama Tuhan, sebab Dia Allah kita yang baik. Dia mati bagiku.
kita maknai kebangkitan Tuhan. Jangan takut setiap para wanita, setiap para ibu, bahkan saudara-saudari, karena kita memiliki Tuhan Allah yang hidup. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan pada hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian, kenaikan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Ku menjadi ciptaan
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita merayakan Paskah WBI, ya. Paskah dari kata Pasyah atau Passover atau dilewati, ya. Waktu umat Israel mau keluar di tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ya. Tuhan perintahkan kepada Musa beritahu kepada seluruh rakyat Israel supaya menyembelih domba dan darahnya disapukan pada jalan pintu mereka, di kiri kanan dan di atas, disapukan dengan darah, supaya nanti kalau malaikat maut Tuhan kirim untuk membunuh anak sulung bangsa Mesir, kalau malaikat maut itu datang dan melihat ada darah di atas, maka malaikat maut tidak masuk di dalam rumah itu untuk membunuh anak sulung. Tapi kalau malaikat maut itu datang melihat ada rumah tidak ada darah di situ, maka malaikat maut masuk ke situ, dia bunuh anak sulung orang Mesir karena tidak ada darah di situ. Tapi kalau melewati rumah-rumah orang Israel ternyata ada darah di situ, maka malaikat itu melewati rumah itu. Itu namanya dilewati. Itu orang Israel merayakan sebagai Paskah atau Passover, dilewati. Jadi maut tidak masuk dalam rumah orang Israel. Maut hanya masuk dalam rumah orang Mesir, membunuh anak sulung, termasuk anak sulung Raja Firaun, mati semua. Itu umat Tuhan. Tapi umat Israel yang ada darah, itu darah melambangkan darah anak domba, darah Yesus Kristus, dilewati, ya, dilewati. Nah, itu yang kita rayakan sebagai Pasyah atau Passover, Paskah, ya. Apa hubungannya dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ya. Yesus bangkit dari kematian melewati maut. Jadi waktu Yesus dikuburkan, ya, menguburkan semua kutuk dosa kita, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia melewati maut. Maut tidak bisa menguasai Yesus. Yesus melewati maut. Kita rayakan sebagai Paskah, kebangkitan Kristus, ya. Mari kita baca di dalam Markus 16. Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kebangkitan Yesus. Markus 16 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca bersama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu telah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Jadi Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Salome adalah ibu-ibu yang mengasihi Yesus, membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Ini ibu-ibu yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan pada Paskah, ya. Ibu-ibu ini datang membawa rempah-rempah dan minyak untuk meminyaki Yesus, mayat Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengasihi Yesus, ya. Ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Ya, jadi mereka berangkat dengan iman. Mereka berangkat dengan iman. Lalu mereka bilang, "Nah, siapa yang akan membuka kita pintu kubur Yesus yang begitu berat sekali?" Ya, tapi mereka tidak mundur, mereka malah maju dengan iman. Walaupun mereka mengatakan bahwa mereka tidak mungkin membuka pintu kubur Yesus yang sangat berat, tapi mereka beriman, ya. Ibu-ibu beriman, ya.
bahwa sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 2, 9, 10. Ibu-ibu ini punya iman seperti dalam 1 Korintus 2, 9, 10. Walaupun mata kita belum lihat, telinga belum dengar, belum mencium hati, tapi Roh Kudus sudah melakukan semuanya itu. Roh Kudus sudah melakukan semua itu. Jadi ibu-ibu ini percaya bahwa walaupun mata kita belum lihat kuburan Tuhan Yesus dan belum muncul batik itu terbuka, belum. Tapi mereka percaya bahwa itu pasti Tuhan sudah buka, Roh Kudus pasti buka. Dan benar, ya. Ayat yang keempat, ayat keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi iman mereka dijawab oleh Tuhan. Iman tiga ibu ini dijawab oleh Tuhan dengan apa? Dengan mengirimkan seorang malaikat. Dengan mengirimkan seorang malaikat, Tuhan membuka batu itu. Jadi Tuhan menjawab iman ibu-ibu itu dengan mengirimkan malaikatnya untuk membuka pintu kubur Tuhan Yesus. Seperti katakan dalam Matius 28 ayat 2. Mari kita baca bersama. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sampai seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu itu. Jadi Tuhan menjawab iman ibu-ibu itu dengan mengirimkan seorang malaikatnya membuka pintu kubur Yesus yang begitu berat itu. Ya. Kita lanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Dari sana aku akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Jadi ibu-ibu yang pertama-tama melihat Paskah. Ibu-ibu ini yang pertama-tama melihat Paskah. Dan memberitahukan kepada murid-murid Tuhan. Karena ibu-ibu itulah yang mengasihi Yesus dan memperhatikan kebutuhan Yesus sampai Yesus dikubur sesuai dengan firman. Jadi ibu-ibu inilah yang pertama kali melihat Paskah, kebangkitan Kristus. Lalu ibu-ibu inilah memberitahu kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada Petrus, bahwa Yesus bangkit. Ya, mengapa? Karena ibu-ibu ini mengasihi Yesus dan memperhatikan kebutuhan Tuhan Yesus Kristus. Ibu-ibu ini melayani bersama dengan Yesus. Seperti katakan dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lagi. Jadi perempuan-perempuan ini melayani Yesus, memperhatikan Yesus, ya. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bayangkan, ini perempuan-perempuan ini melayani bersama dengan Yesus, tapi juga menyokong pelayanan Tuhan Yesus, ya, membiayai kekayaan pelayanan mereka. Ini perempuan ini yang berkorban. Perempuan ini berkorban, dia sediakan rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dia sumbang untuk pelayanan Tuhan Yesus. Ibu-ibu ini benar-benar memperhatikan Tuhan Yesus dan pelayanannya. Dia berkorban, mendukung pelayanan Yesus dengan keuangan mereka. Nah, apakah kita juga ibu-ibu memperhatikan pelayanan dan kita mau berkorban untuk mendukung pelayanan seperti ibu-ibu ini pada zaman Tuhan Yesus? Supaya kita juga mau berkorban untuk pelayanan. Ya. Tapi ada juga kelemahan wanita, ya. Pada waktu Paskah, ibu-ibu luar biasa mengasihi Tuhan, ya. Tuhan mengasihi mereka, tapi ada juga ibu, ya, yang punya kelemahan, ya. Yaitu Maria Magdalena. Kalau kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, inilah kelemahan ibu-ibu. Yohanes 20
ayat 18, ayat 11 sampai 18. Perhatikan ya, ini kelemahan daripada ibu-ibu Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjerup ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi di sini Maria Magdalena, ya. Maria Magdalena waktu datang melihat kuburan Yesus, ternyata tidak ada Yesus dalamnya. Dia mulai emosi. Ternyata ada malaikat di situ. Tanya, "Apa yang ibu cari?" Maria mengatakan, "Saya mencari Yesus." Di mana mayat Yesus itu? Lalu waktu dia menoleh ke belakang, ternyata ada Yesus di belakang Maria. Maria pikir bahwa itu adalah penunggu taman. Lalu waktu Yesus katakan kepadanya, "Maria, ibu, apa yang kau cari? Kenapa engkau menangis?" Dia bilang, "Oh, kalau engkau itu mengambil mayat Yesus, beritahu kepada saya di mana engkau taruh." Dia kira Yesus itu penunggu taman. Jadi Maria tidak bisa mengenal Yesus karena dia emosi. Nah, kalau wanita emosi tidak bisa mengenal Yesus. Maka ibu-ibu jangan kita mau emosi. Ya, Maria emosi maka dia tidak mengenal Yesus Kristus. Akhirnya Yesus membentak dia, "Maria." Lalu Maria sadar, Rabuni atau Rabi atau guru. Baru disitulah Maria, oh ini ternyata Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, Yesus bilang, "Pergi beritakan pada semua bahwa aku sudah bangkit. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu." Ya, itu yang Yesus katakan kepada Maria. Jadi waktu Yesus katakan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria berpikir bahwa itu penjaga kubur. Akhirnya Yesus bentak dia, "Maria!" Sadar dia Maria. Ya, oh Rabuni atau guru. Ya, di situ tidak sadar. Nah, itulah wanita. Waktu dia emosi lalu Tuhan Yesus bentak dia sadar. Lain dengan Thomas. Thomas itu laki-laki. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes 20, 27 sampai 29, ya. Thomas itu salah satu murid yang tidak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, walaupun semua murid katakan, "Kami sudah lihat Yesus, kami sudah ketemu Yesus bangkit." Thomas bilang, "Oh, saya tidak percaya kalau saya belum masukkan jari saya ke dalam lubang bekas paku pada tangannya, dan saya belum masukkan tangan saya ke dalam bekas tombak yang ditusuknya. Saya tidak percaya." Ya. 8 hari setelah itu murid-murid berkumpul lagi di dalam satu ruangan. Thomas juga ada di situ. Tiba-tiba Yesus muncul di situ. Dan dia katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu dia bilang kepada Thomas, "Thomas, lihatlah, ulurkan jarimu pada bekas paku pada tanganku." Ya. Lalu Thomas katakan, "Rabuni," ya Tuhanku. Ya, disitulah dia mengatakan, "Ya Tuhanku." Lalu Yesus bilang, "Berbahagialah orang yang percaya walaupun belum nampak." Yesus katakan pada Thomas, "Berbahagialah orang yang percaya walaupun belum nampak." Nah, kalau tadi iman daripada Maria Magdalena adalah iman emosi, dia tidak mengenal Yesus. Tapi iman Thomas, iman rasio, akal, ya,
harus masuk akal, baru lihat, baru dia percaya. Itu iman laki-laki memang begitu. Kalau laki-laki memang terlalu banyak pakai akal sehingga tidak bisa mengenal Yesus. Akhirnya Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum nampak tuh. Dua-duanya punya kelemahan. Wanita iman emosi, cepat marah, cepat tersinggung, cepat ngambek, ya. Tapi Thomas, ya, iman akal, ya, tidak percaya kalau tidak masuk akal. Dua-duanya punya kelemahan, laki-laki perempuan. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Makanya ibu-ibu perhatikan, Tuhan mengasihi ibu-ibu. Maka Tuhan memperlihatkan diri pada saat Yesus bangkit. Karena nomor satu, Yesus menampakkan diri kepada ibu-ibu. Ya, ibu-ibu jangan emosi. Kita harus tenang. Ibu-ibu harus tenang dalam hidup menghadapi semua masalah di dunia sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ibu-ibu jangan emosi. Kalau engkau emosi tidak bisa mengenal Tuhan. Jangan emosi. Ya, kita harus tenang menghadapi semua masalah pada akhir zaman ini, tantangan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kita baca bersama. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ibu-ibu harus tenang menghadapi masalah. Masalah dunia sekarang yang penuh kekacauan. Tenang, ibu-ibu tenang menghadapi masalah. Ibu-ibu sudah mengalami kebangkitan Kristus. Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus, kita harus diberikan kuasa untuk bisa tenang menguasai diri. Kita menguasai diri, jangan kita emosi. Kita menguasai diri supaya kita bisa berdoa. Supaya kita berdoa. Menghadapi berbagai masalah akhir zaman ini, ibu harus menghadapi dengan iman, bukan dengan perasaan atau otak, tapi dengan iman yang teguh. Kita harus dengan iman yang teguh, seperti katakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman, ya, iman belum kelihatan, tapi kita harapkan, ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang kita belum lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman itu kita harapkan tapi belum kelihatan, itu iman. Maka ibu-ibu harus beriman, belum kelihatan tapi ibu-ibu mengharapkan, itu pasti terjadi. Iman itu semua dari firman Tuhan. Iman semua dari firman Tuhan, bukan dari pengetahuan manusia. Itu dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, ya. Ya, iman berasal daripada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi semua itu dari firman Tuhan. Tapi iman harus diperkatakan. Iman harus diperkatakan, bukan hanya dipercaya, tapi diperkatakan. Seperti katakan Roma 10 ayat 8 dan ayat 10. Ya, Roma 10 ayat 8. Ya, dengan hati orang percaya dibenarkan, tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 8 dan ayat 10. Kita percaya dalam hati, tapi kita harus ucapkan melalui mulut. Maka ibu-ibu harus banyak mengucapkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah iman. Perkatakan firman Tuhan, dan itu pasti terjadi. Ya, iman dengan hati kita dengan mulut kita itu satu channel. Ya, dikatakan dalam Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi iman itu ada di hati dan di mulut kita. Jadi hati dan mulut itu harus satu itu. Kita percaya dengan hati. Firman Tuhan kita percaya dengan hati. Nah, kita ucapkan melalui mulut. Yesus bilang, kalau kamu katakan pada gunung ini, hai gunung, tercampur dalam laut, asal tidak bimbang hatimu, tapi engkau percaya bahwa apa yang kamu katakan terjadi, pasti terjadi. Jadi, kalau hati kita percaya, kita ucapkan dengan mulut, pasti terjadi. Iman dari hati dan mulut kita itu harus satu, ya, harus satu. Ibu-ibu harus memiliki iman di hati dan di mulut, ucapkan, pasti terjadi. Iman, ya. Percayakan iman firman Tuhan. Seperti lagu ini. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata,
Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Kemenangan Kau sudah jamin. Tuh. Kita punya iman di hati dan di mulut. Kita ucapkan pasti menang, pasti berhasil. Ibu-ibu pasti menang, pasti berhasil. Ibu-ibu adalah memiliki kuasa Paskah, kuasa kebangkitan. Ibu-ibu sudah melewati maut, melewati semuanya. Kita sudah beroleh kemenangan yang kilang gemilang. Tuhan Maha Baik oleh kuasa Roh Kudus. Yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara mati adalah Roh Kudus. Dalam Roma 8, ya, ayat 11 dikatakan, yang membangkitkan Yesus dari antara mati adalah Roh Kudus. Roh Kudus sama kita juga akan membangkitkan kita dari antara mati. Makanya kita harus penuh Roh Kudus, penuh firman Tuhan. Supaya Roh Kudus menolong kita memperkatakan firman. Dan terjadi. Pasti terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Inna pamalama kata kuntara manama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai Paskah. Supaya kami benar-benar memiliki iman Paskah. Bahwa kami sudah melewati maut, melewati semua tentang masalah kami bersama dengan Yesus Kristus. Kami beroleh kemenangan yang kilang gemilang. Kami ibu-ibu harus memiliki iman karena kuasa Roh Kudus. Kami tidak mau memiliki iman emosi perasaan. Kami tidak mau punya iman karena otak, kepintaran. Kami memiliki iman sesuai dengan firman Tuhan. Itu kami perkatakan keluar dari mulut kami. Itu pasti terjadi. Menghadapi tantangan dunia ini, kami percaya hanya Roh Kudus yang menolong kami untuk selalu ingat firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan itu pasti terjadi karena kami berkata-kata dengan iman dan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Engkau mengajar kepada kami. Kami minta padamu Tuhan, urapi kami ibu-ibu, urapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Mari ibu-ibu angkat kedua tanganmu ke atas. Kalian adalah ibu-ibu yang mengasihi Yesus, yang memperhatikan Yesus, yang menyediakan fasilitas untuk pelayanan Tuhan Yesus. Kalian harus diurapi dengan Roh Kudus yang terbesar Tuhan Yesus, supaya kalian berhasil dalam hidupmu. Apa yang kau lakukan berhasil. Anda pemalam kata tentara nama, angkat kedua tanganmu ke atas. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa Aba di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang minta. Semua minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Silahkan minta supaya Tuhan memenuhi engkau dengan Roh Kudus, mengurapi engkau dengan Roh Kudus. Haleluya, nama-nama. Hosanna. Tuhan Yesus, Engkau melihat ibu-ibu ini mengangkat tangan kepadamu. Mereka beriman Tuhan. Mereka mau supaya Engkau penuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka memperkatakan firman-Mu dari dalam hatinya, dan itu terjadi. Allah pemalakan termama, urasan termama. Oh Tuhan, Ku tolong Tuhan, curahkan Roh Kudus, mengurapi ibu-ibu Tuhan, mengurapi semua wanita yang mendengar firman-Mu itu, urapi semua dengan urapan Roh Kudus. Roh Kudus sembuhkan mereka yang sakit. Roh Kudus ubah mereka semua supaya mereka jadi manusia lain. Apa yang mereka buat berhasil. Roh Kudus berikan mereka iman mengalahkan dunia ini. Illa santara manama, urasan tema. Roh Kudus berikan kepada ibu-ibu kuasa untuk melakukan mukjizat demi mukjizat bagi kemuliaan nama Kristus. Hosanna nama, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Curahkan Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami saat ini, mengalir pada kami. Haleluya, Hosanna nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima, haleluya nama, urapan nama tentu. Iloi santara nama, haleluya nama, urapan bukalku santara nama, haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Inno barakuta, iromara jumpa nabina, iromara rasulatana, inno pemalakutu, anna pemalakutu nama, haleluya nama, uropan patu, rintan nama, inno pempantara nama, haleluya, haleluya. Hosanna, 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 haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita tetap angkat tangan kita untuk menerima berkat daripadanya. Menerima berkat Abraham. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan, melepaskan, memerdekakan kita, berikan kita kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom mitra-mitra Kristus yang dikasihi Tuhan. Saya akan memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Di akhir tahun 2016, saya memeriksakan diri ke dokter kandungan saat itu. Dan dokter menemukan adanya kista sebesar 5 cm lebih di dalam rahim saya. Dan saya disuruh untuk operasi saat itu. Saat saya memeriksakan darah dan juga USG 4 dimensi, dokter cukup terkejut dengan hasil pemeriksaan darah saya. Karena waktu itu HB saya 2,8 dan kondisi itu menurut dokter sangat berbahaya dan saya disuruh transfusi darah. Akhirnya saya mengikuti saran dokter dan saya transfusi darah selama 3-4 hari di rumah sakit. Setelah itu saya memeriksakan diri lagi ke dokter dan dokter pun mengatakan bahwa saya harus operasi. Kemudian saya mencoba beberapa dokter lain dan juga dokter lain tetap memberikan opini yang sama bahwa saya harus melaksanakan operasi atas rahim saya. Kemudian saya pun berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Saya percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan saya. Jika Tuhan kehendaki saya untuk operasi, maka saya akan ikuti apa yang Tuhan inginkan. Kemudian saya mulai mengikuti prosedur awal untuk operasi. Saat saya periksa darah itu, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya mendengar khotbah-khotbah yang sering disampaikan hambanya Pak Silas tentang iman Roh Kudus, iman Abraham. Terus terngiang dalam kuping saya sepanjang hari itu. Saya terus berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki? Kenapa Tuhan nyatakan tentang iman kepada saya hari ini? Kemudian timbul suatu keinginan yang dalam hati saya bahwa saya harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan ingin saya beriman kembali kepada iman Roh Kudus. Akhirnya saya kembali ke rumah. Saat ke rumah saya bilang sama suami saya tidak mau operasi lagi. Tuhan tidak menginginkan saya operasi, saya bilang. Suami saya cukup terkejut. Suami saya bilang, kondisi kamu berbahaya. Dokter sudah bilang bahwa kamu pendarahan. Itu akan berbahaya nantinya. Saya bilang tidak, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Kata suami saya, oke. Kita kembali ke dokter lagi, kita periksakan penyakit kamu. Jika musibah terjadi, maka saya percaya bahwa iman yang Tuhan taruhkan itu benar buat kamu. Tapi jika masih ada penyakitnya, lebih baik kamu ikuti apa kata dokter, kamu harus ikut operasi. Saya bilang oke, kita lihat saja minggu depan, saya bilang. Akhirnya kami pun memeriksakan diri lagi ke dokter minggu depannya, dan ternyata dokter menemukan bahwa kista saya masih ada. Kemudian suami saya menceritakan bahwa saya mau berjanda iman. Kata dokter, oke, kalau ibu mau beriman bahwa Tuhan ibu sanggup menyembuhkan ibu, mungkin saya bisa kasih saran terakhir, kata dokter. Kamu coba periksakan darah lagi. Jika indikasi tentang penyakit ibu dalam angka di pemeriksaan darah itu lebih turun daripada yang dulu pernah diperiksakan, maka berarti indikasi penyakit ibu sudah mulai ada kesembuhan. Tapi jika semakin naik, saya sarankan ibu segera ke onkologi, karena
kemungkinan penyakit ibu sudah menjurus kepada hal yang berbahaya. Lalu saya bilang, oke dok, saya periksakan diri. Dan saya disuruh tanda tangan pernyataan bahwa saya tidak mau mengikuti operasi. Kemudian saya periksakan diri, periksakan darah saya itu, dan hasilnya saudara-saudara bukannya semakin baik, malah angkanya semakin tinggi, bahkan melesat tinggi sampai 100 lebih. Dan hasil itu juga sempat dibaca oleh keponakan suami saya yang dokter di Jerman, dan dia juga menyarankan untuk saya ke onkologi karena ini sudah indikasi penyakit berbahaya. Saya bilang saya tidak. Tuhan sudah bilang tidak ada operasi, saya ikuti apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya, sekalipun nanti Tuhan tidak menolong saya dan saya harus mati di penyakit ini, saya mau mati dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Saya bilang saya tidak peduli, saya tetap mau hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya saya tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. 3 tahun Tuhan pelihara saya dengan baik. Walaupun saat ada gangguan, saya selalu katakan, Tuhan terima kasih. Saya tidak mau mengatakan hal yang tidak baik. Kemudian saat orang bertanya, Esther sudah sembuh, saya selalu katakan saya sudah sehat. Sehat, saya tidak mau katakan saya sakit. Di akhir tahun 2019, tiba-tiba saya mengalami pendarahan hebat lagi dan juga gangguan pada pernafasan saya. Kemudian saya terus berdoa, Tuhan apa yang kau kehendaki, dan Tuhan taruhkan saya untuk pergi ke satu kota di negara tetangga. Dan saya pun ceritakan hal itu kepada cici saya. Saya bilang, oke, kita ke sana, coba kita periksa ke sana. Saya bilang, Tuhan, ke luar negeri, Tuhan, saya tidak mampu untuk ke luar negeri. Tapi saya percaya juga Tuhan yang menghendaki itu akan bukakan jalan bagi saya. Dan puji Tuhan, benar Tuhan bukakan jalan bagi saya. Saya bisa ke sana memeriksakan diri dan saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk penyakit kista saya ini. Saya bilang, Tuhan, Kau kehendaki hamba-Mu untuk tidak operasi. Jika hari ini Tuhan Kau kehendaki hamba-Mu operasi, Engkau akan nyatakan melalui dokter yang akan memeriksa hamba-Mu ini. Kemudian setelah pemeriksaan, dokter bilang, iya, ibu harus operasi. Penyakit ibu kayak sepertinya sudah mulai menunjukkan gejala yang tidak baik. Saya berdoa, Tuhan, jika memang Tuhan kehendaki saya operasi, saya percaya Tuhan akan pimpin semua, dan semua lancar dan semua beres dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian saya pun dijalurkan untuk operasi di minggu berikutnya, dan puji Tuhan hari itu saya operasi 2 macam operasi tiroid, sisa tiroid saya waktu kecil tidak bersih, dan juga operasi angkat rahim saat itu. Dan saya percaya Tuhan menyertai operasi saya dan semua boleh berjalan lancar, semua baik. Esokannya dokter mengatakan bahwa penyakit kista saya ini kelihatan cukup serius sehingga perlu ada pemeriksaan lanjut. Jika tidak ada indikasi kanker, maka saya boleh kembali ke Indonesia. Jika ada indikasi kanker, saya harus kemoterapi. Kemudian saya terus berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan sudah nyatakan semua kasih Tuhan sudah bukakan jalan bagi saya. Saya percaya semua sudah sembuh, sudah sehat, tidak ada penyakit apa-apa lagi. Saya terus berdoa dan berharap pada Tuhan saat itu, dan saya percaya Tuhan akan menolong saya. Dan puji Tuhan, saat pemeriksaan hasil lab keluar, dokter katakan, Ibu, puji Tuhan penyakit ibu tidak ada indikasi kanker, tapi memang penyakit ibu sudah keluar ganas tingkat keempat. Kata dokter, sudah mulai ada terjadi perlengketan, tapi belum sampai ke indikasi kanker, jadi ibu bisa kembali ke Indonesia. Saya sangat bersyukur saat itu. Dan kita tahu waktu di awal tahun 2020 sudah mulai COVID sudah mulai menyebar, dan saya terus berdoa, Tuhan Kau lindungi kami. Dan akhirnya di minggu ketiga kami bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan setelah itu saya merasakan kasih Tuhan luar biasa buat saya. Seminggu setelah saya kembali, terdengar kabar bahwa kota tersebut sudah di lockdown, tidak bisa masuk lagi. Dan tidak lama kita tahu bahwa Jakarta pun di lockdown. Benar-benar Tuhan menyertai saya. Tuhan berjalan di depan saya. Semua penyakit saya disembuhkan, saya dilindungi, saya ditibakan kembali ke rumah saya di Indonesia dengan baik, tanpa kekuasaan apapun. Dan saya percaya Tuhan terus menyertai hidup saya sampai saat ini. Saya sehat bersama kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah tinggalkan iman kita bagi Tuhan. Jangan takut dengan apapun. Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya.
Dan asal kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Roh Kudus yang menyertai kita adalah Roh Allah yang ajaib. Demikian kesaksian saya. Semoga kesaksian saya memberkati saudara sekalian juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.